Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Cici Monica. Di sini saya izin untuk menindaklanjuti hasil wawancara kemarin. Nah, di sini saya izin untuk memberikan edukasi terkait dengan KB. Karena kan di sini anak yang terakhir usianya berapa, Bu? 2 bulan Berarti 2 bulan lebih lah ya, Bu ya. Berarti Ibu di sini belum menentukan KB-nya ya? Baik, jika belum, saya izin untuk menjelaskan, Ibu. Ini ada Penkes terkait dengan KB. Kali sudah 2 bulan, jadi Ibu itu harus menentukan KB. Apakah Ibu berkenan? Ya, kalau saya berkenan, sini apa Ibu tahu terkait dengan KB itu sendiri? Sebelumnya udah tahu belum KB itu apa? Ya, KB itu singkatan dari keluarga berencana, tetapi untuk definisinya sendiri adalah upaya untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah anak. Kayak gitu. Manfaatnya apa aja? Manfaat KB, apalagi kan ini kan masih kecil anak pertamanya, kemudian yang bayi masih usia 2 bulan, jadi harus menjarakkan atau menunda kehamilan terlebih dahulu. Manfaatnya apa? Yang pertama yaitu mencegah kehamilan, kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga, kemudian meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh. Jadi untuk itu harus menunda kehamilan agar ASInya cukup, kemudian pola asuh dalam mengasuh bayinya yang sekarang itu lebih diterawat kayak gitu. Jadi kalau saya nggak nyami-nyami gitu ya, Mbak ya. Kemudian di sini menurunkan resiko kematian ibu dan bayi karena kita ketahui adanya 4T, ada tua, muda, kemudian ada juga yang jaraknya berdekatan. Ini juga mempengaruhi resiko dari kematian ibu dan bayinya. Kemudian mencegah mengatur jarak kehamilan atau menunda kehamilan. Kemudian ini ada metode kontrasepsi karena sekarang masih menyusui ya, Bu ya. Menyusui ASI eksklusif. Ini ada metode kontrasepsi yang tidak mempengaruhi ASI, tapi tetap diberikan ASI ya. Jadi ada metode mal. Ini udah haid apa belum, Mbak? Udah, berarti kalau mal metode amenolaktasi ini tidak bisa digunakan karena metode ini hanya bisa digunakan dari Mbak melahirkan sampai tidak haid. Ini bisa digunakan. Tapi bisa menggunakan metode kontrasepsi yang lain seperti mini pill karena dia hanya mengandung hormon progestin aja, tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian suntik 3 bulan, 1 bulan tidak boleh karena itu ada 2 hormon, progestin sama estrogen, itu mengganggu produksi ASI, kemudian mengganggu pada saat masa nifas juga, itu mempengaruhi. Kemudian kalau suntik 3 bulan ini bagus, ini pilihan yang bisa pilihan yang cocok. Kalau misal ibu tidak mau metode yang lainnya, bisa suntik, maunya suntik 3 bulan aja karena hanya mengandung hormon progesteron. Kemudian MUW atau MUP ini metode steril. Kalau steril tahu ya, Bu ya. Berarti kan belum ada rencana ya, karena kan anaknya masih 2, kemudian mbaknya juga usianya masih subur gitu, masih growing. Selanjutnya di sini ada implan. Kalau implan itu susu, ini juga hanya mengandung hormon progesteron. Dipakainya bisa 3 tahun di mana Mbak tahu kan, kalau ya di lengan atas ini ya. Kemudian ada kondom, tapi kalau kondom ini tingkat efektivitasnya juga sangat rentan karena tergantung mereknya. Ada juga merek yang murah itu kan tingkat karetnya ada yang kencang, kemudian ada yang lembek juga kan, itu juga mempengaruhi kebocoran kayak kalau misalnya pemakaiannya tidak tepat. Kemudian ada Afidaer, ini kontrasepsi jangka panjang juga, ini berlangsung bisa 5 tahun hingga 10 tahun. Ini di dalam rahim atau IUD. Sudah tahu ya Mbak ya, mungkin sudah terdengar IUD apa itu. Ada benda kecil berupa T kemudian dipasang di rahim. Itu hanya bisa dilakukan di tenaga kesehatan, di puskesmas ataupun di rumah sakit.
Tapi kalau semisal pil bisa dibeli, kondom juga bisa dibeli di luar ya, tidak ada apa juga bisa, terus bidan juga bisa gitu. Kemudian kalau semisal KB pasca persalinan itu selain jarak, untuk mengatur jarak dan mencegah kehamilan, itu juga bisa mengatur anak. Tadi kalau semisal mbak ini mau hamil lagi 3 tahun, bisa pakai isolasi yang 3 tahun. Kalau semisal mau menjarakkan lebih lama ya pakainya IUD, bisa 5 tahun hingga 10 tahun. Tapi untuk efektivitasnya ataupun efek sampingnya berbeda-beda. Terus kalau misal mini pil, efek sampingnya bisa tidak haid juga bisa. Kemudian kalau sampai 3 bulan kan bisa tidak haid, kemudian bisa juga gemuk. Itu kan mempengaruhi karena hormon progesteron ini juga mempengaruhi dari peningkatan berat badan. Tapi untuk menghindari kan banyak sekali ya Bu ya, ibu sekarang yang takut BB naik, kemudian takut juga tidak haid. Ini bisa pakainya implan maupun IUD karena dia kan tidak jadi berat badannya insya Allah nggak nambah, tapi harus dibagi dengan pola makan juga. Kemudian kalau IUD ini efek sampingnya lebih sedikit daripada kontrasepsi yang lain. Seperti itu aja sih mbak yang mau saya sampaikan. Apakah sudah paham? Kalau misalnya sudah paham, untuk selanjutnya apakah mau ber-KB? Mau ber-KB. Dari penjelasan saya, mbak tertarik yang mana nih untuk KB apa? Oh, pas bongkar pasang. Tapi kan nanti pas dibongkarnya kan dipakai ini dulu, obat bius lokal. Jadi pas waktu nanti disayat nggak kerasa, paling rasanya pas waktu disuntik aja, pas bongkar ya mbak ya, kayak gitu. Tapi kalau pemasangannya kan sebelumnya juga dikasih bius lokal. Jadi nanti pas sayatannya yang perih ya mbak ya, nanti biasanya ya nggak kerasa. Mau pakai implan bisa datang ke bidan atau fasilitas kesehatan terdekat depresi. Itu mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.